Nah, karena kita kan tujuannya untuk ngerangkul milenial dan Gen Z nih di Plaza Indonesia Next Gen Festival ini. Jadi kita juga pengen khususnya untuk Gen Z ya, kita pengen mengarahkan dan juga ngasih knowledge lah, sharing session untuk Gen Z. What do you want to be ahead gitu. Jadi kita pengen ngasih insight lah, tapi tidak menggurui ya. Kita pengen diskusi gitu loh. Kita pengen menciptakan dialog dua arah. Nah, di sesi sport business from community based to industry, salah satu contoh yang tepat menurut kita adalah dari dashboard. Gitu. Memang si sports ini kan menjadi omongan lumayan sering ya lately setelah pandemi ya. Orang mulai sadar membangun imunitas tubuh ya, terus outdoor activities segala macam jadi mulai ramai lah gitu. Nah disitulah kita lahir. Nah kita berangkat dari community dan karena kita aktif regular activity-nya itu per hampir seminggu beberapa kali, akhirnya kita mulai produce event juga, event turnamen yang awalnya mungkin hanya event lari, cuman makin kesini karena permintaan juga community kita, akhirnya kita mulai bergerak ke cabur-cabur lain nih, ke cabang olahraga lain, seperti kita bikin turnamen tenis, turnamen basket, turnamen renang kayak gitu ya, terus ada aquathlon, lari dan cukup beragam gitu. Mungkin Gen Z taunya pengen di startup, pengen di finance atau di manajemen gitu. Jadi sementara ada opsi nih gitu, sport business gitu. Kita pengen ngasih insight itu sih. Alright, balik di OG Podcast barengan sama Willy Winarko. Dan memang kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol tentang event yang satu ini ya di Plaza Indonesia. Ada Plaza Indonesia Next Gen Festival, di mana kita ada sebuah bisa dibilang seminar kreatif di mana kita bisa mendapatkan inspirasi banyak dari sana, mulai dari entrepreneurship, creative, so many things. Dan pastinya kita sekarang hadir juga barengan sama narasumber kita. Masih ada Mas Tommy langsung dari Plaza Indonesia. Halo. Dan juga ada Mas Alid dari Dashboard. Halo. Wah. Mas Tommy, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang pastinya Next Gen Festival ini ada banyak pilar-pilarnya. Salah satu pilar dan atau bahasan yang bakal kita obrolin adalah entrepreneurship. Betul. Gitu kan. Dan pastinya nanti Mas Alid bakal masuk ke dalam satu sesi di mana ngobrolin tentang entrepreneurship dan juga tentang pastinya olahraga dan gimana itu berkembang dan tumbuh gitu ya Mas Alid ya. Tapi pertama-tama sebelum kita masuk, aku mau nanya ke Mas Tommy dulu. Awalnya kenapa memilih Dashboard dan juga akhirnya membuat ini menjadi sebuah pilar yang harus dibahas gitu di Next Gen Festival? Jadi di hari keempat Plaza Indonesia Next Gen Festival tuh kita khusus spesifik ngebahas entrepreneurship nih. Jadi di 3 sesi di hari keempat ini kita akan fokus ngebahas soal bisnis dan juga wirausaha gitu. Nah salah satunya jadi 3 sesi ini kan ada financial planning, lalu ada entrepreneurship to be or not to be, dan juga ini sport business from community based to industry. Nah, karena kita kan tujuannya untuk ngerangkul milenial dan Gen Z nih di Plaza Indonesia Next Gen Festival ini. Jadi kita juga pengen khususnya untuk Gen Z ya, kita pengen mengarahkan dan juga ngasih knowledge lah, sharing session untuk Gen Z. What do you want to be ahead gitu. Jadi kita pengen ngasih insight lah, tapi tidak menggurui ya. Kita pengen diskusi gitu loh. Kita pengen menciptakan dialog dua arah. Nah, di sesi sport business from community based to industry, salah satu contoh yang tepat menurut kita adalah dari dashboard gitu. Nah, dashboard awalnya kan memang community, tapi terus dalam waktu singkat berkembang menjadi menggurita sekali nih Bapak Alid ini bisnisnya. Pelan-pelan lah Mas. Jadi kita pengen berguru pada Mas Alid gimana nih mengembangkan dashboard ini gitu, makanya kita ajak. Nice. Nah Mas Alid tadi kan udah dibilang ya, kok bisa menggurita dalam waktu yang cukup singkat ya Mas Tommy ya, kayak ini luar biasa. Boleh cerita dikit nggak sih tentang nanti apa sih yang bakal diobrolin di Plaza Indonesia Next Gen Festival? Mungkin pertama-tama saya thank you dulu untuk Plaza Indonesia diundang nanti di acara di Next Gen nanti ya. Dan mungkin sedikit cerita aja mungkin nanti kira-kira apa yang akan coba kita bahas. Memang si sports ini kan menjadi omongan lumayan sering ya lately setelah pandemi ya. Orang mulai sadar membangun imunitas tubuh ya, terus outdoor activities segala macam jadi mulai ramai lah gitu. Nah disitulah kita lahir. Kalau bicara lahir mungkin baru 3-4 tahun lah kira-kira gitu. Dan awalnya emang iseng-iseng sebuah community,
Cuman karena jadi kita intensif gitu ya, akhirnya kita membuat sebuah platform dan ya akhirnya menjadi profit center lah, karena harus sustain juga kan, apapun bisnis kan harus sustain. Betul. Nah kita berangkat dari community dan karena kita aktif regular activity-nya itu per hampir seminggu beberapa kali, akhirnya kita mulai produce event juga, terutama habis ya PPKM, PPSBB segala macam, udah pasca pandemi. Kita mulai bikin event turnamen yang awalnya mungkin hanya event lari, cuman makin kesini karena permintaan juga community kita, akhirnya kita mulai bergerak ke cabur-cabur lain nih, ke cabang olahraga lain, seperti kita bikin turnamen tenis, turnamen basket, turnamen renang kayak gitu ya, terus ada aquathlon, lari renang lari, dan cukup beragam gitu. Dan memang olahraga ini di Indonesia saya masih yakin masih jauh tertinggal lah dibanding di luar ya, dibanding di US dan sebagainya. Mungkin kita 10-15 tahun di belakang lah gitu. Makanya mungkin ke depan saya kepengen mungkin bisa bantu merangkul juga teman-teman private sector gitu ya. Untuk juga banyak yang lahir nih private sector untuk mulai melek dan membangun industri olahraga ini gitu ke depan, karena ya udah pasti lahirnya ini harus dari sisi private gitu. Karena selalu kan yang udah berulang kita dengar selalu kan menunggu support dari pemerintah kan. Kalau private harus jalan supaya ya industri ini bergerak gitu. Bisa mulai dari mana aja sih sebenarnya. Dari cabang mana aja gitu, dan alhamdulillah sekarang kita udah punya activity cukup banyak gitu ya. Setahun tuh mungkin bisa 8-9 event gitu ya, back to back, dan beberapa kali juga event dengan Plaza Indonesia juga gitu. Ya moga-moga nanti bisa juga membantu lah di event nanti next kan bisa cerita juga lah gitu. Kita bisa motivasi lah, bisa motivasi supaya betul. Gen Z juga bisa kayak amin. Itu dia, bukan cuma olahraga doang, tapi gimana bisa cuan dari olahraga gitu kan. Kita pengen bareng-bareng tahu gitu, especially growth-nya karena ya lumayan cepat gitu, pesat sekali. Kalau boleh tahu apa? Wah ini lucu juga ya gue tanya gitu kan ya. Jadi dapurnya apa nih? Kuncinya apa nih biar kita bisa ngikut juga? Mungkin berangkatnya dari industri wellness-nya kali ya. Global wellness itu kan by industri yang memang growth-nya luar biasa ya. Itu berapa triliun dolar, saya angkanya kurang pasti, tapi itu lumayan besar. Dan Indonesia salah satu yang di Asia Pasifik yang cukup gede juga. Nah, kegiatan sports ini atau physical activity itu di dalam pilarnya wellness gitu. Jadi pilar gedenya tuh wellness yang lagi seksi lah istilahnya gitu. Nah, physical activity dalam situ. Nah, karena memang ya di Indonesia juga entertainment juga dijahit dengan sport sekarang gitu kan, menjadi tontonan, menjadi hiburan gitu ya, akhirnya makin jadi gitu. Dan thank you juga buat teman-teman ya, beberapa public figure juga ikut meramaikan nih industri olahraga ini, jadi menjadi hidup. Dan ya kita kan semua juga harus merangkul semua sektor ya. Saya lihat juga banyak juga brand-brand besar yang sudah mulai melakukan aktivasi dari sektor ini gitu. Selain dulu mungkin kita tahunya musik ya. Benar. Sekarang udah mulai mengarah ke sports juga, cukup melebar. Jadi ya moga-moga ke depan ini sih promising industri saya lihat. Betul, sih kayak gitu. Betul. Gitu. Ya bahkan musisi juga sekarang bisa jadi atlet gitu kan. Betul. Bisa bolak-balik. Iya, entertainment sama sport jadi satu gitu kan. Dan pastinya maka itu jadinya peluangnya besar gitu ya, untuk bisa diapa-apain gitu kan. Makanya juga pastinya dari Plaza Indonesia merasa kayaknya ini bisa nih jadi bahasan topik yang cukup unik buat dikasih tahu buat ke Gen Z ataupun ke millennials gitu ya. Betul, karena kan suatu pilihan bisnis dan profesi yang cukup promising gitu kan. Sementara mungkin Gen Z taunya pengen di startup, pengen di finance atau di manajemen gitu. Jadi sementara ada opsi nih gitu, sport business gitu. Kita pengen ngasih insight itu sih. Nah ini dia nih, bakal seru banget. Jadi jangan lupa buat datang pastinya ke Plaza Indonesia Next Gen Festival. Mas Tommy boleh dikasih tahu nggak sih gimana caranya kita bisa ikutan dan pastinya nonton sesinya Mas Alid? Ya, jadi Plaza Indonesia Next Gen Festival ini free admission. Tinggal daftar ke nextgenfestival.plazaindonesia.com. Acaranya berlangsung tanggal 27 sampai 31 Mei. Nah, sesinya Dasport dan Mas Alid ini di hari keempat, yaitu tanggal 30 Mei ya Mas ya? Iya, nah, siang ya. Jadi silakan dibook sesinya, silakan dipenuhi studio 21 ya. Iya, untuk betul. nonton premier ya Mas Alid. Itu dia, sedap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk narasumber kita untuk hari ini. Thank you Willy. Thank you Mas Willy. And we'll see you in the next couple of days di Plaza Indonesia Next Gen Festival. Thank you.